Jam dulu berarti pas jam 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Ya, silakan untuk ketua kelas, untuk Faril bisa menyiapkan teman-temannya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak tanya ke kalian, untuk kelas ini apakah hadir semua atau ada yang tak berangkat? Sama, oke, alhamdulillah ya hadir semua. Karena kalian sudah semangat dalam belajar, hadir semua. Kita tepuk tangan untuk memberikan semangat bareng-bareng. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, kita sebelum masuk juga akan Bapak mulai juga ya, Bapak mulai pembelajaran sebelumnya, yaitu kita mulai ice breaking dulu ya, karena biar kita lebih semangat lagi ya, setuju ya? Oke, silakan bisa berdiri semuanya ya, kita melakukan ice breaking agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, sudah siap semuanya? Ya. Siap ya? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Terus kita semua. Oke. Silakan bisa duduk kembali. Ya. Oke, sudah semangat kalian. Berarti kita langsung pembelajaran yang lebih semangat lagi. Ya. Nah, oke. Untuk yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai terkait kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, yang pertama yaitu kita sebelum pembelajaran yaitu kalian harus mempunyai atau kita tujuan pembelajarannya itu apa materi hari ini? Yaitu yang pertama yaitu kalian diusahakan bisa menganalisis berbagai teori tentang kerajaan Hindu-Buddha ya. Yang kedua, kalian harus bisa mengolah informasi ya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, kalian juga harus bisa menuangkan hasil analisis kalian tentang materi kerajaan Hindu-Buddha. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas atau akan kita pelajari. Nah, selanjutnya yaitu Bapak tanya dulu untuk ke kalian ya. Tahukah apa nama kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia? Silakan bisa tunjuk jari. Saya. Ya, Nisa apa? Kerajaan Kutai. Ya, benar, kerajaan Kutai. Tepuk tangan untuk Nisa. Ya. Oke, selanjutnya saya tanya juga kerajaan Kutai kira-kira bercorak Hindu atau Buddha? Ya, Anam apa? Hindu. Ya, kerajaan Hindu. Tepuk tangan untuk Anam. Ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai materi-materi yang akan kita jelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ini ya. Jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu yang pertama kita harus tahu bahwa yang harus kita pelajari itu ada kerajaan Kutai, ya, kerajaan Tarumanegara, ya, ada kerajaan Kalingga, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Inilah yang nanti akan kalian pelajari berkaitan dengan materi kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha. Ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah
Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu diperkirakan dalam sejarah itu berdiri sekitar 350 sampai 1605 Masehi. Ini berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, selanjutnya itu adalah Kerajaan Kutai ternyata berdiri sekitar abad ke-5, ya, yang dimana di sini ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, ya, yang dimana letaknya di mana ini di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ya. Terus siapa nama raja-rajanya ini? Rajanya itu bernama Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman, ya. Terus apa kegiatan ekonominya? Ini kegiatan ekonomi masyarakat Kutai, yaitu yang pertama itu mereka mempunyai mata pencarian beternak atau peternakan, ya. Terus ada pertanian, ya, dan juga perdagangan. Ini adalah sejarah mengenai Kerajaan Kutai. Selanjutnya yaitu ada beberapa peninggalan-peninggalan yang dimana peninggalan Kerajaan Kutai itu ada 7 buah yupa atau tugu batu, yang dimana di sini yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan, ya. Terus kapan dibuatnya? Dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, ya. Terus isinya apa? Ini prasasti yupa itu ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ini kalian bisa lihat, ini adalah bukti peninggalan dari Kerajaan Kutai. Ini adalah tugu batu atau prasasti, ya, prasasti yupa atau tugu batu. Nah, dari sini untuk Kerajaan Kutai sudah bisa dipahami. Ada yang mau tanyakan atau sudah paham semuanya, anak? Sudah paham semuanya? Ya, sudah paham ya. Oke, biar kita lebih memahami Kerajaan Kutai, sekarang kita menonton video dulu, ya, biar kalian lebih memahami sejarah kerajaan-kerajaan. Sejarah Kerajaan Kutai telah diketahui Silakan bisa disimak, ya, kerajaan dari itu tertua di harus Indonesia. semangat lagi. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Mulawarman. Dalam video ini kita membahas tentang Kerajaan Kutai, siapa pendiri kerajaan, prasasti Kerajaan Kutai, dan bagaimana masa kejayaan Kerajaan Kutai. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Silakan bisa disimak ya, dan analisis kira-kira apa isi video itu. Tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal oleh khalayak dunia. Namun kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa aliran sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari Kerajaan Champa dan terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dari Kudungga, Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Setelah masa pemerintahan dari Kudungga selesai, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem dari pemerintahan. Tak hanya itu, Aswawarman sendiri diketahui merupakan Raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Setelah berakhir masa pemerintahan
dari Aswawarman. Maka pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan putra sulung dari Raja Aswawarman. Mulawarman merupakan Raja Kutai yang telah membawa kerajaan ini dalam masa kejayaan. Prasasti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti Yupa sebanyak 7. Prasasti Yupa tersebut terpahat dengan adanya tiang batu monolit atau andesit. Yupa sendiri mempunyai ciri khas tulisan aksara Palawa dengan menggunakan box head yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti, lambang kebesaran dari raja, serta untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Tentunya, Anda juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Umumnya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yupa ke-1 adalah bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Udungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemuka di antara ketiga anak tersebut adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti Yupa kedua menggunakan bahasa Sanskerta dengan 8 baris tulisan. Di dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Mulawarman yang telah memberikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Kemudian di dalam prasasti Yupa ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti Yupa keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti ini tetap sama dan masih terdapat sisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Mulawarman yang telah dijelaskan di dalam prasasti Yupa kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan, sedangkan prasasti Yupa yang ke-6 mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti Yupa ke-7 yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar atau asing yang tengah melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati Selat Filipina, Makassar, dan Cina akan bersinggah di wilayah Kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan sangat baik ini mampu menjadikan Kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Mulawarman. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah masa pemerintahan dari Raja Mulawarman selesai, sejarah Kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan, Maharaja Dharmasetia terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan Kerajaan Kutai Kertanegara bisa menguasai Kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Itulah beberapa kisah yang dapat Anda ketahui tentang keberadaan sejarah Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Semoga dengan adanya informasi tersebut dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda terkait sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya! Nah, oke ya. Jadi kalian sudah melihat atau menonton video terkait sejarah Kerajaan Kutai. Nah, di sini saya tanya, dari video pembelajaran tadi, siapakah
nama-nama raja dari kerajaan Kutai ya, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Ya, Pak Faril. Berdasarkan dengan prasasti, Iya. Pak, raja-raja yang pernah memerintah adalah Raja Kedungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Faril. Ya. Nah, oke, jadi tadi raja-rajanya itu adalah raja-raja Kedungga, ya, Aswawarman, Mulawarman. Inilah terkait dengan video sejarah kerajaan Kutai. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang lain, yaitu kita beralih ke kerajaan Tarumanegara. Ya, kita bahas kerajaan Tarumanegara. Yang di sini kalau kalian melihat, ini kerajaan Tarumanegara itu berdiri sekitar 358 sampai 669 Masehi. Ya, ini kerajaan Tarumanegara. Nah, sekarang kita harus tahu kapan berdirinya. Nah, ini sejarah berdirinya bisa dilihat berdiri sekitar abad ke-5 ya. Terus ini adalah kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa. Ya, yang dimana kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu ya, yang berada Wisnu. Ya. Terus apa sumber-sumbernya? Ini sumber sejarah mengatakan bahwa diketahui prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Yan. Ya, jadi ini sumbernya berasal dari catatan seorang musafir dari Cina. Ya. Terus kehidupan masyarakat Tarumanegara, ya, yang dimana mata pencahariannya adalah bertani, ya, terus berdagang, ya, terus barang yang diperdagangkan adalah cula badak, ya, ada kulit penyu dan perak, ya. Terus untuk memajukan bidangnya yaitu ada dalam bidang pertanian, ya. Terus pembangunan irigasi yang dimana di sini adalah Sungai Gumati, ya. Terus di dalam inilah ada saluran Gumati ini adalah salurannya itu sebagai irigasi juga mencegah bahaya banjir, ya. Jadi kalau di dalam sejarah kerajaan Tarumanegara yaitu di mana ada sejarah yang mengatakan contohnya ada bidang pertanian dan pembangunan irigasi. Tujuannya apa? Tujuannya ini membangun untuk mencegah bahaya banjir. Ya, ini dari kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya ya, peninggalannya apa aja peninggalan Tarumanegara? Ini dikatakan dalam sejarah itu ada 7 buah prasasti atau tubuh batu, ya, yang dimana di sini ada prasasti kebun kopi, ya, ada prasasti Ciariten, ya, ada prasasti Pasir Awi, ada prasasti Jambu, ada Muara Ciamen, Tugu dan Sidahiang, ya, yang dimana di sini ada contohnya buktinya ini, ya, gambarnya bisa dilihat jangan ya. Jadi prasasti ini contohnya adalah prasasti kebun kopi. Nah, ini contohnya, ini peninggalan Tarumanegara, ya. Terus siapa raja yang terkenal? Kita bisa mengamati. Raja yang terkenal adalah Gunawarman, ya, yang dikenal sebagai raja yang gagah, berani, ya, terus tegas, jujur dan adil, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat Purnawarman juga dekat dengan para brahmana dan rakyatnya. Jadi kita bisa melihat Raja Purnawarman ini merupakan pemimpin yang tegas, jujur, adil dan juga dekat dengan para brahmana dan rakyatnya. Ya, ini adalah contoh dari kerajaan Tarumanegara. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang lain, untuk materi kerajaan Tarumanegara, ada yang mau tanyakan atau sudah paham semuanya, anak? Sudah paham? Ya, oke, jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas ke kalian, yaitu tugas kelompok, ya, yang dimana di sini ada berbagai kelompok. Kelompok 1 kerajaan Sriwijaya, ada kelompok 2 itu membahas kerajaan Mataram kuno, kelompok 3 membahas kerajaan Singosari, dan kelompok 4 membahas kerajaan Majapahit, ya. Nah, ini Bapak akan mengasihkan yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Nah, sebelum
Papa kasihkan ke kalian LKPD-nya. Jadi saya tentukan dulu, yaitu ini yang depan, ini kelompok 1 ya, Kerajaan Sriwijaya. Terus kelompok 2 itu Kerajaan Mataram kuno ya. Terus yang belakang itu kelompok 3 itu Kerajaan Singosari, dan kelompok 4 Kerajaan Majapahit ya. Silakan kalian bisa diskusikan. Ini saya kasih LKPD-nya, lembarnya, bisa langsung didiskusikan, bisa langsung dikerjakan. Bisa langsung dimulai ya. Untuk sumbernya bebas ya. Jadi saya memberikan pembahasan ke kalian, sumbernya bisa pakai buku paket ya, bisa pakai materi yang lain, terus bisa pakai internet ya, sumber-sumber di artikel internet. Jadi silakan kalian bisa mengeksplor sumber-sumbernya biar lebih paham tentang terkait materinya. Silakan bisa dimulai dikerjakan. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Nah ini ya, jadi biar kalian tidak bingung dalam mengerjakan ya, dan juga bisa dibaca ya, ini ya tugasnya ya, itu yang di bawah. Ini kalian membuat tugasnya itu berupa infografis atau mind mapping ya, atau infografis yang dimana itu berisi infografisnya itu Kerajaan Kediri ya, contohnya ini. Terus apa isinya dari gambar ini? Kalian nanti membahas tentang bagaimana cara berdirinya ya. Terus bagaimana letak kerajaannya, terus bagaimana raja-raja yang memerintah, terus masa kejayaannya, masa keruntuhan dan peninggalannya. Nah, ini kalian yang harus dicari tentang tugas infografisnya, ya. Nah ini bisa dilihat di berbagai sumber, itu bisa kalian diskusikan bareng-bareng. Jangan lupa ya, itu ditulis juga di depannya, ya. Kelasnya kelas 10 ya. Terus nama kelompok, ya kelompok berapa, terus kerajaan apa, terus nama anggotanya siapa saja, ya. Nah itu silakan bisa dikerjakan, ya, bisa didiskusikan agar lebih memahami semuanya, ya. Silakan Arifin bisa didiskusikan dengan temannya. Silakan bisa KP apa ya, cari sumber-sumbernya. Nanti jangan lupa ya dikasih kesimpulan bawahnya. Ya, jadi nanti pas presentasi kalian sebelum ditutup dikasih tahu kesimpulan materinya. Silakan jadi kerjaan bareng-bareng.
Kalau Anda yang bingung bisa ditanyakan terkait tugas-tugasnya. Yang bisa dibisikan dengan mana ya?
Sambil yang ini apa namanya, ditulis dan juga sambil ditentukan itu siapa yang nanti barengan ya, jadi siapa yang menulis di ya ucapin. Sampai mana kelompok ini? Masih secara berdirinya, Pak? Oh iya. Sambil diskusikan dengan teman-teman.
Ya, ambil Ya, Bapak. ya, jadi fokus berdiskusi bersama dulu ya. Peninggalan atau sudah selesai? Enggak, sedikit lagi. Sedikit lagi, ya nanti ditentukan ya. Bagian presentasinya.
kesimpulan ya. Ya. Kesimpulan sekali berbagi. Diskusikan.
sambil nanti biar bingung. Nanti jangan lupa ya dibagi tugas yang kelasnya siapa-siapa ya, nanti pas masukan dia ini kamu juga disiapkan menjadi moderator ya, kamu buka siapa aja di kelas biar barang-barang disebutkan siapa itu bawaan ininya yang enggak sudah jadi semua diskusinya sudah ya, nanti persiapan ya, jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan presentasi ya, kalian tentukan ya untuk siapa saja dibagi pembagian materinya yang membaca ya, jangan lupa dikasih kesimpulan dalam tugasnya ya. Nanti kesimpulannya bagaimana? Nanti kesimpulannya kalian sebelum ditutup dibacakan dulu kesimpulan dari kelompok kalian itu materinya apa, disimpulkan materi ini baru ditutup. Ya. Itu kan biar bingung misalnya siapa ya. Kesimpulannya mana kesimpulannya? Ya, ini malah kesimpulannya itu ya ditentukan ya, bagi siapa materi ini misal siapa yang baca itu biar tidak bingung pas maju. lagi yang belum tahu itu kayak arti
Siapa yang menjelaskan bukan tulis kata balasan kerajaan itu prestasi negara saya pemerintah masyarakat ada yang bisa sekali beraya lalu bukan ya Oke ya, sudah siap untuk dipresentasikan? Ya. Oke, silakan ya untuk kelompok pertama bisa maju untuk menjelaskan materinya. Ya nanti di sini ya, ini aja. Baik, semuanya bisa masuk ke depan. Yang kelompoknya bisa disimak ya, dan juga dipersiapkan untuk pertanyaannya ya, bisa disimak. Sini. Dari sini lagi. Dari sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas infografis kerajaan Brunei saya.
Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan. Berdirinya kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Letak kerajaan terletak di Sumatera. Sementara letak lokasi kerajaan hingga kini masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli meyakini Sriwijaya berada di Palembang, yakni di dekat Sungai Musi antara Bukit Ciguntang dan Sabokingking. Hal ini berdasarkan sumber dari prasasti kedudukan bukit yang memuat informasi tentang wilayah kedaulatan Sriwijaya. Dua raja yang merintahkan. Raja atau pemimpin dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bahkan mampu memperluas peta kekuasaannya hingga ke Jawa Barat, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, bahkan Kamboja. Prasasti Nalanda yang dibuat oleh Raja Benggala di India menyebut Raja Balaputra Dewa adalah salah satu keturunan bangsa Sailendra yang berasal dari Jawa dan menjadi penguasa Srananipe, sebutan untuk pulau Sumatera kala itu. Oleh karena itu, para ahli meyakini kerajaan yang dimaksud dalam prasasti ini adalah Sriwijaya. Meski demikian, asal-usul Balaputra Dewa masih menjadi perdebatan hingga kini. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti kedudukan bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Kalanggoa, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbarai, dan prasasti Tigar, bangunan candi di Muara Takus, Candi Gedong, dan Candi Kota Maligai Kedotan. Masa kejayaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Balaputra Dewa adalah suku raja yang berasal dari dinasti Sailendra. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat penyebaran agama Buddha di Asia Timur dan Tenggara. Hal tersebut didasarkan pada berita yang mengatakan bahwa ia pernah singgah di Sriwijaya dan belajar bahasa Sanskerta dan memperdalam agama Buddha. Belajar pada seorang pendeta Buddha dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Kerajaan Sriwijaya bahkan mampu memperluas peta kekuasaannya hingga ke Jawa Barat, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, bahkan Kamboja. Prasasti Nalanda yang dibuat oleh Raja Benggala di India menyebut Raja Balaputra Dewa adalah salah satu keturunan bangsa Sailendra yang berasal dari Jawa, menjadi penguasa di Swarnadwipa, sebutan untuk pulau Sumatera kala itu. Oleh karena itu, para ahli meyakini kerajaan yang dimaksud dalam prasasti ini adalah Sriwijaya. Meski demikian, asal-usul Balaputra Dewa masih menjadi perdebatan hingga kini. Sering agama Wijayangono adalah Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, dua bertanya ya. Ditulis ya, satu ditulis itunya. Belakangnya tulis belakangnya. Ditulis dulu. Ya. Bukan ya, bisa bertanya. Ya. Silakan bisa ditulis belakangnya. Belakang itu kan fotografisnya. Yang itu yang belakangnya. Silakan bisa ditulis nama dan pertanyaannya. Silakan siapa yang bertanya tadi? Ya. Siapa raja terakhir di kerajaan Sriwijaya? Jawabannya, raja terakhir di kerajaan Sriwijaya adalah Paramaswara. Ya. Terus apa lagi?
kehidupan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat dikarenakan letaknya strategis di tepi Malaka. Iya. Ya, udah silakan bicara begitu simpulkan dulu dari diskusi kalian kesimpulannya Pak. Kesimpulan, bisa dikatakan Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha paling sukses di Indonesia kala itu. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan komersial yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-13. Sebagian besar di tempat yang sekarang disebut Indonesia adalah hasil penemuan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, sudah silakan bisa ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kelompok 2. Ya, silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami terkait dengan tugas infografis, yakni terkait dengan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang pada awalnya berada di Jawa Tengah. Hingga pada akhirnya berbagai peristiwa mendorong pemindahan kerajaan ke Jawa Timur. Pengaruh kerajaan Sriwijaya dan serangan-serangan yang dilakukan terhadap kerajaan kuno yang salah satu menjadi alasan utama dari balik pemindahan lokasi kerajaan. Peninggalan kerajaan. Selain prasasti peninggalan kerajaan Mataram yang paling banyak dikenal adalah candi. Kerajaan Mataram kuno dapat dibuktikan dari sumber-sumber berikut. Prasasti Canggal 732 meter 732 Masehi yang berisi pendirian lingga yang merupakan lambang Dewa Siwa. 2. Prasasti Maniasi atau prasasti kedua 907 Masehi yang berisi tentang silsilah raja-raja Mataram dinasti Sanjaya. 3. Kitab cerita Parahyangan yang berisi tentang raja-raja dari dinasti Sanjaya. Peninggalan kerajaan Mataram kuno dapat dilihat pada prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kelitung, prasasti Canggal, dan lain-lain. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Raja-raja dari dinasti Sanjaya diantaranya Raja-raja Sanjaya, Raka Panakran, Raka Panunggalan, Raka Warak, Raka Garo, Raka Pikatan, Raka Yuwangi, Raka Watu Gumalang, dan Raka Watu Pura biasa Balitung. Sementara itu raja-raja dinasti Shailendra diantara Raja Prabu, Raja Wisnu, Raja Indra, Raja Praputradewa, dan Ratu Ramudharwardhani. Peninggalan dinasti Jaya di antara Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Sari, Candi Ratu Baka, dan Candi
Gedung Songo, peninggalan dinasti di antara Candi Borobudur, Candi Netut, Candi Pawon, Candi Kerasan, dan Candi Prasat, Candi Sari, dan Candi Sewu. Baik, jika ada penjelasan dari saya yang kurang jelas, bisa diulangi dengan kalian melemparkan pertanyaan. Silakan pertanyaan. Ya. Apa yang menjadi mandat pencaharian utama kerajaan Mataram kuno? Ambil itu ya, arahkan pertanyaannya. Baik, saya akan menjawabnya. Apa yang menjadi mata pencariannya adalah mata pencarian utama kerajaan Mataram kuno adalah pertanian. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Silakan yang bertanya lagi. Ya, bisa langsung ditanyakan. Ya, silakan. Siapakah raja pertama dari kerajaan Mataram kuno? Baik. Raja pertama dari kerajaan Mataram kuno, nanti saya lihat adalah Sri Dharma Ratungga. Silakan disimpulkan. Baik, saya akan simpulkan. Simpulannya adalah Raja Mataram kuno atau Pedang adalah kerajaan Hindu-Buddha yang ditemukan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar 732 Masehi oleh Raja Sanjaya. Namun raja yang paling terkenal adalah Raja Airrangga. Kerajaan ini runtuh sekitar tahun 929 Masehi sebab mengalami krisis ekonomi yang cukup pelik. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di Jawa Timur. Kerajaan bernama resmi Tumapel ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjadi raja pertama. Ken Arok memerintah hanya selama 5 tahun karena pada tahun 1227 ia dibunuh oleh orang suruhan Anusapati yang tak lain merupakan putra tirinya. Adapun beberapa raja di kerajaan Singosari antara lain Ken Arok dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga Tohjoyo pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat Rangga Muni dari tahun 1408 sampai 1268 Masehi. Yang kelima Kertanegara dari tahun 1608 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, salah satu putra Ranggabuni yang memiliki cita-cita menyatukan Nusantara.
Kartanegara sekaligus raja terakhir di Singosari yang memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari hancur karena adanya serangan dari Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kemudian kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 dikarenakan adanya pemberontakan dari keluarga kerajaan terakhir yang sengaja ingin menjatuhkan Singasari. Adapun peninggalan kerajaan Singosari diantaranya Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, patung Ken Dedes, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang bertanya, dua pertanyaan. Iya, silakan. Kerajaan Singosari. Bisa ulangi pertanyaannya? Di mana lokasi kerajaan Singosari? Lokasi kerajaan, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisan. Iya, silakan. Lokasi kerajaan Singasari berada di Jawa Timur. Ya, lagi jawaban. Siapa raja pertama kerajaan Singasari menurut buku Pararaton? Saya akan menjawab pertanyaan dari Julia. Raja pertama kerajaan Singasari menurut buku Pararaton adalah Ken Arok. Ya, silakan. Silakan. Mulanya kerajaan Singasari diperkirakan berdiri pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur. Nama kerajaan tersebut diambil dari nama daerah tempat yang menjadi operasi kerajaan itu. Kerajaan Singasari merupakan nama dari kerajaan bersejarah Hindu Buddha yang didirikan oleh tokoh yang bernama Ken Arok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjalankan tugas untuk kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Nusantara, berdiri pada tahun 1919 pusat di Purwokerto, Jawa Timur. Raja pertama adalah Raden Wijaya dengan gelar kerajaan Ya, keras lagi, ya, suaranya keras lagi. Raja selanjutnya anak dan Sambil dibesarkan untuk pertanyaan ya. Selanjutnya adalah Jaya Negara Raja Tribhuwanatunggal Dewi Jaya Wisnuwardani dan Hayam Purwokerto Dana dan Sinta. Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bahkan wilayah kawasannya mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran karena beberapa faktor, yaitu tidak ada lagi tokoh-tokoh kuat di pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah. Adanya perang saudara, perang Parekrek, banyak daerah kawasan yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan masuknya pengaruh penyebaran Islam
pada tahun 1402 Masehi dan serangan dari kerajaan Islam Demak pada tahun 1478 Masehi. Peninggalan kerajaan Majapahit antara lain Candi Pangandaran, Candi Sawetan, Candi Sumberjati, Candi Tegalwangi, Candi Surawana, Candi Legos, Kitab Kartanegara, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Niwara, dan Kitab Puraratono. Peninggalan yang masih ada saat ini yaitu Candi Suku, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Jabung, dan Candi Parasakti, Jabung dan Prasakti Bilolo. Ada yang ingin bertanya? Iya. Ini satu aja ya, yang kelompok 4. Silakan. Siapakah pendiri kerajaan Majapahit? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anam. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ya, terima kasih. Bisa disimpulkan, terus baru ditutup. Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1300 hingga kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun hingga silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah mempresentasikan ya terkait dengan kerajaan-kerajaan itu juga. Ya, jadi di sini saya akan mengevaluasi ya tentang dari materi-materi kalian, yaitu yang pertama poin-poin yang harus kalian lebih ditingkatkan ya, itu terkait presentasinya mungkin harus lebih dikuraskan lagi ya, dikuraskan lagi. Terus membaca harus jelas, jadi biar teman-temannya agar lebih banyak mendengarkan atau lebih mudah dipahami. Ya. Terus selanjutnya yaitu kalian mungkin sudah sangat semangat dalam presentasi, mungkin juga antusiasnya dalam menjelaskan materi-materinya sudah cukup bagus ya. Dan nanti untuk penjelasan berikutnya, yaitu nanti kalian untuk pertemuan berikutnya kalian bisa sambil menyiapkan materi-materi berupa PPT ya untuk minggu depannya, yang dimana nanti untuk pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih juga, kalian sudah luar biasa ya dalam presentasinya, yang dimana kalian untuk presentasinya cukup bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu ya. Jadi sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan sebelum penutupan. Jadi siapkan ketua. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya
lagi ya dalam belajar ya. Terus juga terkait kerajaan Hindu-Buddha harus lebih dimaksimalkan dalam belajar ya. Terus juga untuk pembelajaran yang berikutnya ya terkait bagaimana kalian harus bisa lebih rajin lagi lebih mencari sumber-sumber berikutnya agar lebih mudah sumber-sumbernya dalam mencari informasi terkait kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Jadi itu untuk kegiatan hari ini ya. Mungkin itu yang bisa saya cukupkan atau saya sampaikan. Yang penting kalian harus terus semangat belajar dan juga lebih ditingkatkan terkait materi pembelajaran sejarah ya. Itu pesan saya. Jadi semangat dalam belajar sejarah ya, jangan sampai kalian lupa sejarah bangsa Indonesia dan harus lebih ditingkatkan lagi terkait materi-materi sejarah di Indonesia, terutama dari sejarah yang materi hari ini yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Begitu ya? Sudah paham semuanya? Paham. Ya, paham. Oke, kalau sudah paham saya cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya.